Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal muhtaram, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Jami' Baitur Ridwan yang saya hormati, para segenap DKM, ada Bapak Heri Salman, ada Ustadz Wawan, para asatid, Ustadz Saiful, Ustadz Aad, dan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, kelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil menikmati makan siang hari ini. Mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini Allah Ta'ala mengizinkan kita, memberi taufik kita untuk kembali mengisi waktu ini dengan majelis kebaikan, menambah ilmu kita sebagai bekal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sudah di-share di flyer yang tersebar, insya Allah siang hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih. Betul ya, judulnya ilmu fikih ya Pak Slamet ya. Pak Arifin request judul, beliaunya mana sekarang? Oh, berarti live streaming, berarti langsung. Yaitu tentang terkait hukum sholat di atas kendaraan. Nah, ini menarik. Jadi sholat ini adalah ibadah yang setiap hari kita lakukan sebagai seorang muslim. Satu hari 5 kali kita wajib melaksanakannya. Dan kita juga sudah mengetahui bersama-sama bahwa sholat ini tidak pernah gugur dari kewajiban seorang muslim madamal aqlu sabitan, selagi akal kita masih berfungsi dengan normal, selagi kesadaran kita masih berfungsi dengan baik. Artinya kita punya kesadaran, akal kita berfungsi dengan normal, maka selama itu pula sholat menjadi wajib bagi seorang muslim. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tergolong kabiratun minal kabair, salah satu dosa yang besar. Nah, oleh karena itu kita penting untuk mengetahui bahwa terkadang kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu, ada kondisi-kondisi di mana kondisi itu membuat kita melaksanakan sholat dalam kondisi yang tidak sempurna, atau bahkan tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat sama sekali. Karena itu para ulama kita sejak dulu membahas tentang uzur-uzur sholat, dan diantaranya terkait dengan bagaimana seorang muslim ketika datang waktu sholat, mau tidak mau kondisinya sedang berada di atas kendaraan. Maka sejak dahulu fuqaha kita sudah membuka pembahasan di dalam kitab fikih as-sholatu ala rahilah. Bagaimana sebenarnya ketentuan kita sebagai seorang muslim ketika kewajiban sholat itu datang, posisi kita berada di atas kendaraan. Nah, ini saya kira sangat penting.
Nah, kalau kita lihat mengapa kajian sholat di atas kendaraan ini sangat urgent sekali, ada beberapa fakta mengapa kok para fuqaha kita sampai membahas hukum sholat di atas kendaraan ini di dalam kitab-kitab fikih mereka. Yang pertama, bahwa bangsa Arab bahkan sejak sebelum kedatangan Islam ini adalah bangsa yang nomaden. Artinya dia itu tinggal tidak menetap sebagaimana masyarakat modern hari ini. Bahkan di dalam Al-Quran direkam li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Orang-orang Quraisy itu diantaranya diceritakan di dalam Al-Quran adalah orang atau bangsa yang gemar melakukan perjalanan. Mereka kalau musim panas pergi ke negeri Syam. Lalu ketika musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Walhasil hari-hari mereka dalam setahun didominasi oleh perjalanan, dan karena itu ketika Islam datang mereka masih tetap dalam kondisi sebagaimana sebelum Islam datang, bahwa mereka itu sehari-hari melakukan perjalanan. Sehingga muncullah pertanyaan bagaimana seorang muslim harus melaksanakan kewajibannya ketika ia berada di atas kendaraannya dalam perjalanan. Itu fakta yang pertama. Nah, yang kedua, hari ini umat Islam di seluruh dunia dengan segala macam jenis mode transportasi yang tersedia, minimal ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh, pasti akan pernah mengalami yang namanya masuk waktu sholat, kondisi mereka di atas kendaraan. Kalau dulu di Indonesia transportasi utamanya adalah kapal laut. Jadi kakek saya almarhum itu kalau dulu dengar ceritanya naik haji dulu pakai kapal laut bisa 3 bulan 4 bulan. Nah, sekarang kita alhamdulillah dimudahkan dengan perkembangan teknologi. Kebanyakan dari kita insya Allah sudah tidak ada lagi yang kapal laut. Kita naik haji umroh menggunakan pesawat terbang ya. Nah, sehingga muncul pertanyaan ketika masuk waktu sholat sedangkan kita berada di atas pesawat, bagaimana kira-kira hukum sholat di atas pesawat itu sendiri? Sah atau tidak? Kalau sah, mekanismenya bagaimana? Dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, nah yang ini saya kira realita yang kita hadapi semua, bahwa realitas kehidupan muslim yang hidup di perkotaan pasti akan merasakan yang namanya perjalanan minimal dari tempat tinggal menuju tempat kerjanya. Bahkan kalau kita saksikan fenomena setiap hari, ketika waktu maghrib tiba atau ba'da asar itu adalah padat-padatnya jalan, karena para pekerja biasanya baru pulang dari tempat kerjanya. Ada yang di atas kereta, ada yang di atas KRL, ada yang di atas sepeda motor, kemudian mobil pribadi. Artinya rutinitas mereka sehari semalam mau tidak mau menuntut bahwa pasti kita sebagai seorang muslim ada di antara waktu sholat dari 5 waktu itu, pasti kita berada dalam kondisi di atas kendaraan ketika hari-hari aktif. Nah, maka realita-realita tadi itu menuntut para fuqaha kita untuk menjawab pertanyaan, sebenarnya ketentuan fikih, mekanisme, kaifiyat, tata cara seseorang yang sholat dalam posisi mereka di atas kendaraan itu sebenarnya ada atau tidak sih? Apakah sama dengan ketentuan sholat normal? Atau jangan-jangan memiliki kaifiyah khusus yang tidak sama dengan sholat dalam kondisi normal? Nah, pembahasan kita akan fokus pada tema itu. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar pensyariatan sholat di atas kendaraan ini bisa kita temukan di beberapa hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah. Di sini dikatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi nahwal masyriq.
fa idza arada ayyusalliyal maktubah nazala fastaqbalal qiblah. Ini riwayat yang paling populer di dalam membahas tentang hukum sholat di atas kendaraan. Kata sahabat Jabir yang saat itu sering menemani Rasulullah dalam perjalanan, beliau mengatakan kanan nabiyyu yusolli ala rahilatihi nahwal masyriq. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kerap sholat di atas kendaraannya. Rohilah itu artinya kendaraan yang di zaman dahulu itu kendaraan yang paling mewah. Kalau kita hari ini mobil, zaman dulu itu unta. Jadi selain unta ada kuda, ada keledai. Nah, kata sahabat Jabir, Nabi kerap melakukan sholat di atas untanya nahwal masyriq, menghadap ke timur. Nah, kita harus tahu dulu peta geografis Madinah dan Mekah. Jadi baginda Nabi itu berada di Madinah yang arahnya di sebelah utara Mekah. Jadi kalau sholat di Madinah menghadap kiblatnya itu ke selatan. Nah, di sini dikatakan dari sahabat Jabir, Nabi itu pernah sholat di atas untanya nahwal masyriq. Berarti menghadap ke timur, menghadap ke timur. Artinya tidak menghadap ke selatan, tidak menghadap kiblat. Lalu sahabat Jabir mengatakan fa idza arada ayyusalliyal maktubah. Tetapi baginda Nabi ketika ingin sholat maktubah itu sholat fardu. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Nazala. Beliau turun dari kendaraannya, fastaqbalal qiblah. Lalu sholat secara sempurna menghadap ke kiblat. Artinya apa? Dari hadis ini para fuqaha kita mencoba merumuskan bahwa sholat itu memiliki syarat sah. Di antara syarat sah sholat yang sudah kita pelajari di pembahasan fikih sebelumnya adalah satu, wajib suci dari dua hadas. Hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, wajib menutup aurat. Itu syarat sahnya sholat. Yang harus ada pada diri kita dari awal sholat sampai akhir sholat. Dan yang ketiga adalah istiqbalul qiblah. Menghadap kiblat. Yang keempat, dukhulul waqt. Sudah masuk pada waktunya. Ketika ada fakta bahwa baginda Nabi sholat di atas untanya menghadap timur, lalu ketika beliau sholat fardu turun dari kendaraannya lalu menghadap kiblat, maka fuqaha kita membuat pengecualian. Ada dua kondisi di mana boleh bagi seorang muslim untuk tidak menghadap kiblat saat sholat. Di dua kondisi ini saja. Yang pertama adalah yang kita baca barusan, yaitu dalam keadaan sholat sunnah. Jadi ulama semua sepakat kalau kita melakukan sholat sunnah, barangkali nanti ada yang mudik di malam hari, kemudian di rest area mungkin sholat isya, lalu tidak ingin terlalu lama di sana, memutuskan untuk sholat taraweh di atas kendaraan, tidak masalah. Kenapa? Meskipun tidak menghadap kiblat tidak masalah, karena sholat sunnah adalah di atas kendaraan adalah satu dari dua kondisi di mana kita diperkenankan untuk tidak menghadap kiblat. Ini namanya rukhsah. Diberlaku pada sholat sunnah. Jadi boleh tidak menghadap kiblat satu dari dua sholat. Yang pertama, sholat sunnah di atas kendaraan. Jadi kalau kita berada di mobil, berada di bus, sholat sunnah tidak masalah, tidak menghadap kiblat, gugur kewajiban menghadap kiblatnya. Yang kedua, ada yang disebut dengan sholat fi syiddatil khauf. Sholat dalam keadaan genting, di mana kaum muslimin sedang berkecamuk melakukan perang. Dan ini pernah terjadi di zaman baginda Nabi SAW. Kalau sudah di kondisi syiddatul khauf, maka meskipun sholat fardu pun boleh untuk tidak menghadap kiblat. Nah, itu yang pertama. Jadi ini dalil pertama yang merekam bahwa ternyata baginda Nabi SAW pernah sholat di atas kendaraannya. Tetapi yang perlu dicatat, sholatnya adalah sholat sunnah. Kata Jabir, ketika masuk sholat fardu,
Baginda Nabi turun, fastaqbalal qiblah, lalu sholat dengan sempurna menghadap ke kiblat. Lalu dalil yang kedua adalah perintah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada rombongan kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah, yang dipimpin oleh sahabat bernama Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baginda Nabi memerintah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, jadi mereka itu hijrah dari Arab menuju Habasyah di benua Afrika, saat itu menggunakan safinah. Safinah artinya apa, Mas? Perahu. Kalau sekarang itu perahu atau kapal. Jadi kalau kapal api itu safinah an-nar, kopi kapal api. Qahwah safinah an-nar, tanpa gula, biduni sukar. Jadi safinah itu artinya perahu. Saat itu sahabat hijrah dari Arab ke negeri Habasyah menggunakan perahu. Nabi memerintahkan sahabat Ja'far bin Abi Thalib untuk tetap sholat di atas perahu. Amarahu ayyusolliya qa'iman illa in khafal gharaq. Boleh tidak berdiri, dikasih rukhsah tidak berdiri ketika dalam kondisi guncangan yang sangat keras sehingga khawatir tenggelam. Jadi diberi rukhsah, tapi selagi bisa berdiri melakukan rukun sholat dengan sempurna, maka kita tetap diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat itu dengan sempurna. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan dalil-dalil yang barusan kita kaji, yang pertama dari sahabat Jabir, yang kedua perintah Nabi kepada sahabat Ja'far bin Abi Thalib, maka kalau bisa kita rumuskan, yang pertama ulama semua sepakat kalau sholat sunnah, sekali lagi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, hajat, taraweh, witir, itu semua ulama sepakat boleh dilakukan di atas kendaraan, bahkan sah hukumnya meskipun tidak menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sholat fardu bagaimana? Berdasarkan hadis Ja'far bin Abi Thalib, selagi kita bisa menjamin bahwa di atas kendaraan itu kita bisa menjalankan seluruh rukun sholat dengan sempurna, berdirinya sempurna, rukuknya sempurna, menghadap kiblat, maka juga diperkenankan kalau memang kita bisa menjaga sholat fardu itu sesuai dengan syarat dan rukunnya secara sempurna. Nah sekarang maka oleh para ulama dirinci, ketika sholat sunnah, maka itu yang tadi saya bilang, semua ulama sepakat tidak ada khilaf sama sekali berdasarkan firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kepemilikan Allah, miliknya Allah arah barat dan arah timur, maka kemanapun kau menghadap, maka di situ ada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mufassir sepakat bahwa hadhil ayah nazalat fit tatawwu' khassah. Ayat ini turun dalam konteks sholat sunnah, bukan sholat fardu. Jadi jangan sampai kita beristinbat sendiri, baca ayat, kemudian lihat terjemahnya tanpa melihat keterangan para mufassir. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap berarti kau sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para mufassir, ayat ini turun dalam konteks sholat sunnah. Kalau sholat fardu mutlak harus menghadap kiblat. Kemudian kebolehan sholat sunnah di atas kendaraan ini apakah dibatasi oleh perjalanan yang diperbolehkan mengqashar sholat ataukah tidak? Itu menjadi perdebatan di antara fuqaha. Mayoritas fuqaha, jumhurul fuqaha selain mazhab Malik, berarti Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kebolehan sholat sunnah di atas kendaraan itu mutlak, baik perjalanan yang diperbolehkan qashar sholat maupun tidak qashar sholat. Dari sini ke Cinere misalnya, berapa kilo Mas Iwan? Dari sini ke Sawangan berapa kilo? Berarti belum qashar sholat. 100 km Cinere ya, Cinere pinggiran. Kalau Cinere yang kota nggak sampai Mas, hanya 45 kilo. Menurut jumhur boleh. Jadi kalau kebetulan Mas Iwan ada di atas mobil, ada di atas Grab, kendaraan umum atau busway, ingin melakukan sholat sunnah, boleh.
baik jarak boleh qasar ataupun tidak. Tapi menurut Imam Malik rahimahullah, kebolehan sholat sunnah di atas kendaraan hanya dikhususkan bagi jarak dibolehkan qasar sholat. Ini menurut Imam Malik. Kalau selain Imam Malik, tidak ada hubungannya sholat sunnah di atas kendaraan dengan jarak qasar sholat. Artinya tidak masalah dari sini ke Sawangan, dari sini ke mana misalnya yang dekat-dekat ke Tambora misalnya, itu tidak masalah untuk melakukan sholat sunnah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, lantas bagaimana kalau sholat fardu? Akan ini yang sebenarnya kita dilema. Kalau sholat sunnah mah ditinggalkan pun juga tidak dosa kan. Nah sekarang adalah bagaimana ketentuannya kalau sholat fardu. Maka berdasarkan hadis Ja'far tadi, kalau ketika sholat fardu kita bisa menjaga seluruh rukun dan syarat dengan sempurna, maka hukum sholat di atas kendaraan sah. Artinya apa? Kalau kita bisa menjaga toharoh, bisa berwudu dengan benar, bisa menutup aurat, memastikan kita menghadap kiblat, lalu ruku sujud dengan sempurna, lalu berdiri dengan sempurna, maka semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat. Kalau sholat fardu yang seperti ini dihukumi sah. Yang pengalaman di pesawat terbang ada musolanya nggak Pak Hari? Di pesawat terbang? Nggak ada ya? Katanya Saudi Airlines ada. Saudi ada kan? Oh, bukan betul-betul musola. Iya. Kereta. Kalau di kereta ada musolanya ya. Nah, ada musolanya. Cuman tantangannya adalah memastikan selalu menghadap kiblat. Di situ dia. Nah, nanti kita bahas bagaimana hukumnya ketika sekarang kita sepakati dulu kalau sholat fardu dan kita bisa memastikan, misalnya dari Jawa Timur keretanya menuju Pasar Senen, itu insya Allah kan ke barat terus kan, arahnya barat, arah kiblat. Kalau memang selama sholat kita bisa sempurna, berdirinya terjaga, kiblatnya terjaga, bersucinya terjaga, ruku sujudnya sempurna, maka ulama sepakat bahwa sholat yang seperti ini sah dan tidak perlu mengulangi lagi. Tidak perlu mengulangi lagi. Nah sekarang pertanyaannya, sebelum kita menghadapi dilema seperti ini, maka para ulama kita memberikan skala prioritas bagi kita ketika menjadi seorang musafir, agar sholat kita bisa tetap sempurna dan pahalanya pun sempurna. Yang pertama, ini peringkat yang pertama, level yang pertama. Kalau memang bisa sholat dilakukan sebelum naik kendaraan, maka itu yang diutamakan. Apalagi sholatnya bisa dijamak misalnya. Taruhlah misalnya kereta bergerak jam 2 siang. Jam 12 kan sudah azan zuhur sekarang kan. Artinya dalam kondisi seperti ini sebenarnya kita tidak perlu repot-repot bagaimana nanti saya sholat di kereta. Tinggal sholat saja di musola stasiun dalam keadaan jamak takdim, maka itu sudah lega. Kewajiban kita sudah terlaksana. Jadi kalau memang memungkinkan sholat itu dilakukan sebelum kendaraan itu berangkat, maka ini prioritas pertama. Mafhum ya Pak Ipul ya? Bisnya berangkat jam 1, jam 12 kita masih bisa sholat di musola terminal. Tidak apa-apa, dijamak saja. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, kita sudah ada di atas kendaraan sebelum masuk waktu sholat. Jadi jam 11 itu kita sudah di atas kereta, jam 11 kita sudah di atas bis. Tidak mungkin dong kita sholat harus turun, kalau turun ketinggalan misalnya. Nah maka urutan yang kedua adalah tunda sholat dilakukan untuk memastikan kita melakukannya secara sempurna. Artinya misalnya kita sudah memprediksi akan sampai di stasiun Pasar Senen jam 2:30. Berarti masih ada spare untuk azan asar setengah jam. Ya sudah, tunda saja sholatnya sampai kita sampai di stasiun Pasar Senen, lalu lakukan sholat di situ dengan sempurna. Berdasarkan sebuah hadis, di sini dikatakan awwalul waqti ridwan wa wastuhu rahmah wa akhiruhu afullah. Salat di awal waktu itu ridwan, ada keridhaan Allah di situ. Wa wasatuhu rahmah, di tengah-tengah waktu ada rahmatnya Allah, wa akhiruhu afullah. Yang dilakukan di akhir waktu ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya
Sholat dimanapun selagi itu masih berada di dalam waktunya maka dihukumi sah. Artinya kalau kita bisa memprediksi kita sampai di tujuan waktu sholat masih ada, lebih baik ditunda. Ini prioritas yang kedua. Daripada kita maksain sholat di atas kendaraan dalam kondisi yang tidak sempurna, lebih baik kita tunggu kendaraan itu sampai ke stasiun tempat tujuan, barulah di situ kita laksanakan sholat itu. Kalau tidak memungkinkan, maka ada prioritas yang ketiga. Sini dikatakan turun dari kendaraan. Apalagi kalau mobil pribadi, ini sangat mungkin. Maka ini menurut saya wajib kalau kita menggunakan kendaraan pribadi. Turun dari kendaraan. Sudah masuk waktu sholat, melihat rest area, melihat musola, ya sudah. Nggak usah kita bahas capek-capek hukum sholat di atas kendaraan. Wong kita bisa mengendalikan kapan kita bisa istirahat. Itu posisi yang ketiga. Jadi turun dari kendaraan. Barulah terakhir, nah ini posisi yang paling dilema ini. Bukan kendaraan pribadi dan kita tidak bisa mengendalikan waktu sholat. Waktu turun dari stasiun sudah tertata dan kita tidak memungkinkan turun. Kenapa? Kalau turun dari stasiun ada kekhawatiran apa? Ketinggalan. Nah, maka Imam An-Nawawi, saya bacakan redaksinya di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Kondisi keempat inilah para fuqaha berbeda pendapat, Pak, sebenarnya. Jadi ketika dia di atas kendaraan, tidak mampu melaksanakan rukun sholat secara sempurna, bisa jadi tidak mampu berdiri, atau bisa jadi tidak mampu menghadap kiblat, dan lain sebagainya, seperti yang kita lakukan di kereta api atau bis umum. Inilah yang menjadi perdebatan fuqaha. Sebenarnya status sholatnya bagaimana? Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Majmu' mengatakan, qala ashabuna walau hadarat as-salatul maktubatu wa hum sairun wa khafa law nazala liyusalliyaha 'alal ardi ilal qiblah inqita'an an rufqatihi. Siapa yang sedang di atas kendaraan lalu hadir waktu sholat, masuk waktu sholat, lalu dia khawatir, khafa law nazala liyusalliya 'alal ardi, dia takut kalau dia turun untuk sholat seperti normal di bawah kendaraan, takut apa? Inqita'an an rufqatihi, dia akan ditinggalkan rombongan. Au khafa ala nafsihi au malih, atau dia khawatir terhadap keselamatan hartanya. Kalau saya turun nanti tas yang ada di atas bisa diambil oleh jambret misalnya. Maka kata Imam An-Nawawi, lam yajuz tarkus sholati wa ikhrajuha an waktiha. Ini ketentuan hukum yang pertama. Tidak boleh meninggalkan sholat dan mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu, sholat tetap wajib dilakukan, tetapi bal yusolliyaha ala dabbati lihurmatil wakti. Dalam kondisi seperti ini kita tetap sholat fardu di atas kendaraan, tetapi sholatnya namanya sholat lihurmatil wakti. Apa itu sholat lihurmatil wakti? Sholat untuk menghormati waktu. Jadi ini mungkin istilah yang baru pernah kita dengar, bapak-bapak sekalian. Jadi dalam literatur fikih ada yang disebut sholat lihurmatil wakti. Apa itu sholat lihurmatil wakti? Sholat yang kita lakukan dalam kondisi yang tidak sempurna. Bisa jadi tidak menghadap kiblat, bisa jadi di perjalanan itu tidak ada air, tidak ada debu, dan lain sebagainya. Walhasil syarat dan rukun sholat yang 5 itu, syarat sah sholat tidak bisa kita penuhi salah satunya. Maka tetap kita wajib sholat sebisanya. Dan sholat ini disebut dengan sholat apa? Lihurmatil waqti. Jadi di atas kendaraan itu kita tetap sholat, yang di kereta berarti di kereta, yang di kursi bis berarti tetap kita sholat di kursi bis. Setelah itu, apakah ada kewajiban lain? Kata Imam An-Nawawi, wa tajibul i'adatu li'annahu uzrun nadir. Setelah kita sampai pada lokasi, tetap diwajibkan i'adah. I'adah itu artinya mengulangi sholatnya. Mengapa diwajibkan mengulangi sholat? Karena sebenarnya sholat yang kita lakukan itu belum menggugurkan kewajiban kita. Ada syarat yang tidak terpenuhi dan ada rukun yang tidak sempurna dilakukan. Sehingga diwajibkan untuk i'adah. Nah itu jadi yang pertama, kita tetap sholat di atas kendaraan. Nama sholatnya apa tadi?
lihurmatil waqti, lalu setelah sampai tujuan kita memungkinkan sholat dengan sempurna, kita mengulangi sholatnya. Itu namanya i'adatus sholat. Jadi 2 kali kita sholat. Apa landasan Imam An-Nawawi? Landasannya adalah sebuah hadis, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kata baginda Nabi, ketika aku memerintah kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian, lakukanlah sebisa kalian. Dan orang yang berada di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk turun, kalau turun terancam ketinggalan kereta, maka dia silahkan lakukan sholat di atas kendaraan itu sebisanya untuk menghormati waktu sholat. Apa konsekuensinya? Kok seandainya dia meninggal dunia sebelum dia melakukan sholat i'adah, maka sama ulama dia sudah dikatakan meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki hutang sholat. Karena dia sudah melakukan lihurmatil waqti. Nah, itu yang pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama ini saya kira yang paling hati-hati. Kita tetap sholat di atas kendaraan, tapi setelah itu kita mengulangi sholatnya. Ini pendapat yang menurut saya paling hati-hati. Ada lagi pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini dinukil dari Imam Abu Hanifah rahimahullah, yaitu tidak usah sholat sama sekali di atas kendaraan. Kenapa? Karena dalam kondisi itu kita sudah dipastikan tidak memenuhi syarat sah sholat, yaitu menghadap kiblat. Belum lagi kalau misalnya nggak ada air, misalnya nggak ada debu untuk tayamum. Kita sudah dipastikan tidak memenuhi syarat sah sholat, sehingga dikiaskan seperti orang yang sedang menstruasi. Dikiaskan seperti orang yang sedang menstruasi. Artinya di waktu itu kita tidak wajib melakukan sholat, tetapi langsung wajib melakukan qadha. Jadi ketika sudah sampai di lokasi, langsung kita segera mengqadai sholat yang kita tinggalkan selama di kendaraan itu. Pendapat yang kedua ini memiliki dalil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perang Ahzab. Kita tahu perang Ahzab ini salah satu perang yang luar biasa. Madinah dikepung sehingga baginda Nabi harus menggali parit yang sangat luas. Dan saat itu lagi musim dingin. Dikatakan bahwa baginda Nabi dan para sahabatnya saking berkecamuk perang itu meninggalkan beberapa sholat. Maghrib, Isya, bahkan wakilah sholat duhur dan asar. Langsung oleh baginda Nabi diqadha di malam hari. Di waktu sholat Isya ketika peperangan sudah berakhir. Nah, maka berdasarkan hadis ini, pendapat yang kedua mengatakan ketika kondisi tidak memungkinkan, karena sudah jelas syarat sahnya tidak memenuhi, maka dia diperkenankan untuk tidak sholat, cukup niat untuk mengqadai, dan ketika sampai di lokasi, segera mengqadai sholat-sholatnya. Itu pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Al-Muzani. Jadi kita mengkaji fikih ini Pak, kita mengkaji ragam perbedaan para ulama kita dalam berijtihad menentukan hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada. Kalau menurut Imam Muzani, sholat sebisanya di atas kendaraan dan tidak perlu diqadha lagi. Jadi sholat sebisanya dalam kondisi yang kita bisa dan tidak perlu diqadha lagi. Ini pendapat yang ketiga, tapi hanya ijtihad satu orang, yaitu Imam Muzani rahimahullah ta'ala, salah satu murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi satu di antara tiga. Pak Ustadz, gak ada pendapat yang keempat. Apa itu? Di kendaraan tidak sholat dan tidak perlu diqadha lagi. Itu tidak ada yang seperti itu. Tidak ada ulama kita yang berijtihad di kendaraan tidak perlu sholat, sampai di rumah tidak perlu diqadha. Padahal kalau ada pendapat keempat ini, saya yakin yang akan diambil oleh mayoritas kita. Ya Mas Iwan ya? Tapi sayang tidak ada. Jadi satu di antara tiga pendapat ini, yang paling ihtiyat, yang paling hati-hati adalah pendapat yang pertama, yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu tetap sholat di atas kendaraan sebisanya dalam kondisi apapun. Tidak bisa berdiri karena goyang-goyang berarti duduk. Terus rukuk sujudnya gimana Pak Ustadz? Ketika dalam kondisi duduk, rukuknya cukup membungkuk, lalu sujudnya tidak harus meletakkan jidatnya di bawah tanah, tidak perlu. Yang penting posisi nunduknya lebih turun daripada posisi ruku. Jadi misalnya rukuknya segini, berarti sujudnya lebih turun lagi. Begitu aja. Dan sholat ini disebut dengan sholat lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu, dan sampai di rumah kita harus segera mengulangi sholat dengan sempurna. Saya kira
Itu materi fikih kita pada siang hari ini. Jadi barangkali kajian ini bisa menjadi solusi bagi kita yang memiliki kesibukan. Ada Mas Yupi yang per minggu 3 kali harus misalnya jalan-jalan ke Indonesia bagian timur. Bahkan tidak jarang, setahu saya kalau terbang ke Maluku Utara itu subuhnya pasti lewat. Ya betul Mas Yupi ya? Karena jam 2 dini hari, kemudian di sana kan lebih cepat 2 jam tuh Pak Ari. Kita sampai bandara sudah terang. Nah, saya kira kita lihat kondisinya, kalau memungkinkan sholat fardu dengan sempurna, tahu arah kiblat, waktu kita ketahui dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau memang keadaan tidak memungkinkan, maka kita masuk ke khilafiyah ulama yang 3 pendapat tadi. Sholat lihurmatil wakti, lalu dikodok di tempatnya. Atau tidak sholat, diniati kodok saja. Saya kira, kenapa? Kodok itu konsepnya ketika ingat. Man nama anis sholah au nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha. Orang yang meninggalkan sholat itu mengkodoknya idza dzakaraha, ketika dia ingat. Nggak harus nunggu zuhur, bahkan nggak harus nunggu subuh lagi. Sholat zuhur langsung, kan belum zuhur. Iya, ketika subuh kan ada musola tuh. Jam 8, iya langsung diniatkan sholat kodok subuh. Jadi saya kira itu mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang rest area Jawa Mobil itu kalau musuh yang bisa masuk soalnya bisa rest area. Terus membersihkan dari proyek. Oh iya. Waktu itu saya sama istri dilihatin saya mau sholat, kita udah punya hantu mobilnya itu menghadap kiblat ya kan. Oke. Terus kita lihatin sholatnya di dalam mobil itu karena kita sholat di dalam mobil itu ini gimana? Kalau saya dengarkan kan dibolehkan ketika menghadap kiblat tidak punya wudhu macam semua itu. Dan yang kedua, kemarin saya pernah pusat pulang dari sini mau lewat Qadarullah, asarnya itu lewat karena ada macet, kita nggak tahu macet terus sekali. Sampai di pas di tol Cilandak, kan dari Jos sampai dengan tol Cilandak itu kan baru ada musola di masuk tol Cilandak yang ke bandara itu baru ada masjidnya lalu gitu. Nah itu udah masuk maghrib. Saya sudah niatin gitu kan, dapatnya asapnya saya gitu. Jadi ya setelah sholat maghrib saya pada tuh soal kesana karena sudah saya kirim waktu saya pas sampai di masjid yang bawah itu udah masuk waktu maghrib itu boleh teman boleh sih terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama mobil ya Mas ya. Iya. Sholatnya sholat fardu. Mas Yupi perjalanannya masafatul safar enggak? Kalau masafatul safar malah lebih enak. Kalau berada di sholat yang pertama, misalnya antara zuhur dan asar, kok di waktu zuhur sudah jelas-jelas macet, tidak memungkinkan, ya sudah langsung diniatkan takhir saja. Daripada kita sholat di mobil dalam keadaan tidak sempurna, diniatkan takhir saja. Jadi kalau dalam kondisi masafah kita jaraknya adalah jarak yang sudah diperkenankan untuk jamak qashar, malah lebih enak, lebih fleksibel. Kita misalnya memungkinkan di rest area sudah masuk waktu zuhur nih, langsung aja di jamak takdim, setelah itu lanjutkan asar bablas sudah, karena asarnya sudah dikedepankan. Atau ketika terjebak di waktu yang pertama, diniatkan jamak takhir. Jamak takhir itu yang penting di waktu sholat pertama kita ada azam dan niat keretek. Ya, itu saja sudah cukup. Jadi, ya itu.
Apa fungsi niat di waktu yang pertama? Kata ulama, seandainya ajal menjemput, lalu dia tidak sempat melakukannya, maka niatnya itu sudah menggantikan aktivitasnya. Niatul mu'min khairun min amalih. Itulah fungsinya niat orang yang jamak takhir di sholat yang pertama itu fungsinya itu untuk menggantikan posisi sholat dia ketika misalnya wala'iyadzubillah dia tidak sempat melakukannya. Jadi itu yang pertama Mas Yupi. Untuk sholat di mobil selagi bisa dijamak saja. Lalu asar. Yang asar kejebak. Ya, itulah yang tadi kita bahas di khilafiyah yang terakhir itu. Ya, ada satu di antara tiga pendapat itu. Kalau mengikuti mayoritas imam mazhab Syafi'i yang dinukil Imam Nawawi, dianjurkan boleh sholat tetapi namanya lihurmatil waqti, nanti ketika sudah sampai musolanya babah alun dikodok ya. Itu yang Mas Yupi lakukan tadi, tidak sholat sama sekali kan, langsung ditinggalkan tapi langsung sampai lokasi dikodok, maka sah menurut ijtihad ulama yang kedua tadi, Imam Abu Hanifah. Jadi tidak sholat sama sekali tapi sudah niat saya akan kodok ketika kondisi memungkinkan. Jadi masih ada ulama yang mengcover cara Mas Yupi itu, insya Allah. Yang penting niat kita nggak lepas. Saya kira itu. Boleh ada lagi? Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Saya terkait gerakan sholat di dalam kendaraan. Yang keempat, ketika kita lihat kereta, terus kita mengarah sesuai dengan iya benar. Ketika yang saya tahu ya, ketika kita baca Al-Fatihah itu terdiri ya. Iya. Kita diperbolehkan dulu. Betul. Menuruti sebagian badan atau hanya area kepala. Jadi yang saya tahu kan diri ya. Iya. Lihat ada video internet itu, kalau itu cuma step aja gitu, lalu jadi nanti kalau sujud juga tidak ada di lain, itu masih sini aja. Iya. Kalau itu cuma sebelah kanan, seperti itu kan. Iya. Itu yang mana kalau baru lihat. Iya. Ya, terima kasih Mas Yupi. Jadi kalau kita lihat teksnya di dalam kitab-kitab itu adalah yumi'u bi ra'sihi. Auma'a yumi'u. Auma'a yumi'u itu artinya memberi isyarat dengan cara menundukkan secara simbolik dengan kepalanya. Cuman kan begini, kita sebagai seorang muslim itu dalam kondisi seperti itu kan pingin yang paling ideal. Yang paling ideal ya nyentuh ke bumi itu, ke tanah ini. Tetapi dalam kondisi yang tidak ideal, minimal mendekati yang paling ideal. Minimal mendekati yang paling ideal. Jadi kalau Mas Ucup bisa lebih dari itu, bisa lebih dari sekedar begini, artinya yumi bi ra'sihi dengan badannya, artinya kan posisi bungkuknya itu lebih mendekati sempurna. Itu malah lebih afdol. Karena kita ketika tidak mampu dalam keadaan sempurna, sebisa mungkin mendekati sempurna. Makanya di sebagian kaifiyah itu ada yang dengan badan saat sujud bungkuknya lebih bungkuk lagi, dan itu yang saya menyaksikan langsung guru saya saat di Yaman dulu. Saya pernah satu mobil dengan beliau nyontohin sholat taraweh di mobil. Iya jamaah, kita diajak jamaah, beliau agak di depan begitu. Itu yang dilakukan, jadi membungkuk begini, sami Allah liman hamidah, lalu Allahu Akbar. Gak harus ininya ke jok depan, gak harus. Yang penting lebih menunduk dari rukuk. Artinya yang mana yang benar? Sama-sama benar, karena memang redaksinya yumi'u bi ra'sihi, memberikan isyarat nunduk dengan kepala. Gitu aja. Jadi mau gini ya dengan kepala, mau badan kena pun juga, yang penting kan kepala juga sudah dapat. Itu Mas Ucup, terima kasih. Dah. Terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal ibadah kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.